Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok A24 dari kelas Algoritma Pemrograman A dengan saya Eka Septianirum dengan NIM 2024 10 10 10 14 dan teman saya Selsa Navita dengan NIM 2024 10 10 10 63 dengan aplikasi yang bernama Laseto. Nah, apa sih Laseto itu? Nah, aplikasi Laseto ini merupakan sebuah aplikasi yang dapat membantu penyedia jasa layanan pengiriman barang untuk mengelola barang yang akan dikirim berdasarkan keuntungan maksimal yang didapat. Latar belakang penciptaan aplikasi Laseto ini adalah keadaan pandemi di Indonesia membuat segala aktivitas masyarakat menjadi terbatas karena adanya keharusan untuk menjaga jarak atau social distancing. Salah satu kegiatan yang terdampak adalah ketika masyarakat ingin berbelanja kebutuhan sehari-hari. Oleh karena itu, masyarakat mulai beralih untuk menggunakan fasilitas pembelian online yang nantinya barang akan dikirimkan oleh penyedia jasa pengiriman barang. Dengan peningkatan penggunaan jasa pengiriman barangnya signifikan, tentunya akan menjadi suatu hal baru bagi penyedia jasa pengiriman barang. Oleh karena itu, seiring dengan perkembangan IT, kini pihak penyedia jasa pengiriman barang dapat menggunakan sebuah aplikasi yang kita perkenalkan dengan nama Laseto. Tujuan diciptakannya aplikasi ini adalah yang pertama, membantu penyedia jasa mengirim untuk mengelola data barang yang akan dikirim. Yang kedua, memudahkan penyedia jasa pengiriman untuk memutuskan barang yang akan dikirim terlebih dahulu dengan berlandaskan pada keuntungan maksimal yang didapatkan. Batasan masalah pada aplikasi ini adalah yang pertama, aplikasi Laseto dibangun berbasis konsol dengan menggunakan bahasa pemrograman Python. Yang kedua, aplikasi Laseto ini hanya dapat berjalan pada basis command line. Yang ketiga, sistem dikendalikan penuh oleh yang sudah terdaftar sebagai pengguna aplikasi. Yang keempat, jika terdapat nama barang yang sama, maka barang tersebut akan dikalkulasikan menjadi satu, baik itu berat maupun value. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang alur dari aplikasi Laseto. Yang pertama, user menjalankan aplikasi Laseto, lalu muncul output apakah sudah memiliki akun. Jika iya, user diminta untuk menginputkan username dan password. Kemudian, jika tidak memiliki akun, user bisa mendaftar dulu dengan cara menginputkan username dan password, lalu adanya proses penambahan akun di file JSON, dan outputnya akun berhasil terdaftar. Selanjutnya akan muncul tampilan output main menu. Di sini user diminta untuk menginputkan beberapa pilihan. Ya, ketika user menginputkan satu, maka akan muncul input apakah ingin menambahkan data. Jika iya, maka user diminta untuk menginputkan nama, berat, dan nilai. Lalu dilakukan proses penginputan data, kemudian outputnya data berhasil ditambahkan. Jika user memilih input 2, maka output barang yang belum dikirim. Inputnya, user diminta apakah ingin mengirimkan barang secara otomatis. Jika iya, maka user diminta untuk menginputkan ke kapasitas barang. Lalu berlangsungnya proses knapsack. Setelah itu akan muncul output barang yang dikirim dan keuntungan maksimal. Namun, jika tidak ingin mengirimkan barang secara otomatis, user dapat kembali ke menu utama. Selanjutnya, jika user menginputkan angka 3, maka akan muncul tampilan barang yang telah dikirim. Jika user menginputkan 0, maka user keluar dari program aplikasi Laseto. Di sini ada import JSON yang digunakan untuk membaca data atau file JSON, kemudian ada import OS yang nantinya akan digunakan untuk membersihkan terminal. Yang selanjutnya ada for the time imported untuk menentukan tanggal. Yang keempat ada from intertools import combination untuk menantikan kombinasi, dan yang kelima ada import time untuk memberikan jeda nantinya pada aplikasi. Kemudian di sini ada lists, ada line, ada data yang bertipe data dictionary. Di sini sebagai penampungan data sementara. Kemudian ada dev clean view untuk membersihkan terminal. Kemudian ada dev back untuk kembali ke menu utama dengan cara user menginputkan enter. Selanjutnya yaitu devdates. Nah, devdates ini berfungsi untuk menampilkan waktu sekarang atau tanggal sekarang. Nah, pada variabel objek itu menampung date. Date itu merupakan modul yang berfungsi untuk memanggil tanggal atau waktu sekarang. Nah, pada variabel hari di situ digunakan untuk menampung tanggal dan juga bulan dan tahun hasil dari pemanggilan variabel objek dengan tipe data string. Nah, selanjutnya yaitu dev header. Nah, dev header ini berfungsi untuk memberikan header pada output program.
Kemudian div menu utama. Nah, div menu utama ini digunakan untuk menampilkan menu utama. Nah, di situ ada clean view. Nah, clean view ini digunakan untuk membersihkan output program sebelumnya. Selanjutnya ada dev return. Di sini ada dua parameter, ada file name dan jenis, ada line.clear untuk membersihkan list di dalam list line. Kemudian kita akan membuka with open file name. Nantinya akan yang dibuka ini file JSON sebagai file C. Kemudian kita load file JSON-nya dan kita tampung dalam variabel C. Kemudian kita lakukan perulangan pada variabel C for A in C line.append A. Jika panjang line lebih dari 0, nomor sama dengan 1, dari line 52 sampai line 54 hanya memperjelas tampilan saja, kemudian memanggil dev header, kemudian for i inline, jika len i nama barang kurang dari sama dengan 20, maka variabel j sama dengan 20 dikurangi len i nama barang. Kemudian kita print nomor, kita panggil key tanggal, panggil key nama barang, memanggil key berat barang, dan memanggil key nilai barang. Dalam setiap perulangan, nomor akan bertambah 1. Kemudian, jika line ini kurang dari 0 atau kurang dari 0, maka akan menampilkan tidak ada barang yang berhasil dikirim. Kemudian ada dev reader di sini untuk membuka file with open undelivered.json sebagai file. Kemudian di sini ada variabel data untuk membaca file JSON. Kemudian ada return data untuk mengembalikan nilai dari variabel data. Selanjutnya ada dev reader down. Nah, dev reader down ini berfungsi untuk menampilkan file JSON deliver. Nah, kemudian ada with open, membuka deliver JSON sebagai file, kemudian di load dan ditampung dalam variabel data. Kemudian return data itu berfungsi untuk mengembalikan data ke variabel data. Nah, selanjutnya ada dev add items. Nah, dev add items ini digunakan untuk menambahkan data baru atau item baru. Kemudian ada while atau perulangan yang jika bernilai true, maka blok while tersebut akan dijalankan. Nah, di situ ada clean view yang berfungsi untuk membersihkan output dari sebelumnya. Kemudian ada pada line 89 sampai 91 itu mencetak beberapa string yang digunakan untuk memperjelas function tersebut. Nah, selanjutnya ada variabel confirm, yaitu untuk menampung hasil input, yaitu user ingin menambahkan data atau tidak. Nah, jika variabel tersebut bernilai Y, maka akan ditampilkan input nama barang yang akan ditampung pada variabel item name, kemudian input berat barang yang akan ditampung pada variabel weight, kemudian input nilai barang yang akan ditampung pada variabel value. Nah, selanjutnya ada variabel item data yang berbentuk dictionary. Nah, di situ ada key tanggal yang bernilai dates, kemudian nama barang yang bernilai item name, dan key barang dan juga nilai barang yang bernilai weight dan value. Nah, selanjutnya ada variabel dices. Nah, di situ menampung hasil dari read atau load JSON dari undeliver. Nah, kemudian variabel nilai pada variabel item data itu di-append atau dimasukkan pada variabel dices. Selanjutnya yaitu variabel data yang berbentuk dictionary itu menampung key data barang yang belum dikirim dengan nilai lists. Nah, selanjutnya yaitu membuka file undelivered JSON dengan mode write, kemudian ditulis ulang atau menggunakan JSON dump dengan data baru yang ada pada variabel data dengan indentasi 4. Kemudian mencetak item sukses ditambahkan untuk memberikan isyarat pada pengguna bahwa item yang diinputkan itu telah sukses ditambahkan pada aplikasi. Nah, kemudian ada time.sleep. Nah, ini digunakan untuk menampilkan item sukses ditambahkan itu dengan jeda waktu 2 detik. Nah, kemudian ada elif confirm yang bernilai n itu digunakan jika variabel confirm itu bernilai n. Nah, jika variabel confirm bernilai n, maka percabangan atau perulangan itu break. Selanjutnya ada function knapsack dengan parameternya capacity. Kita memanggil function clean view untuk membersihkan tampilan terminal. Kemudian ada list data, ada list nama. Kita buka file undelivered JSON sebagai file. Kemudian kita load file tersebut ditampung pada variabel C. Kemudian kita lakukan perulangan pada variabel C for A in C, dan variabel list data ditambahkan isi dari variabel C tadi. Kemudian
variabel C tadi dengan key nama barang ditambahkan di list nama. Kemudian di sini ada list name, ada index sama dengan 1, kita lakukan perulangan, while index kurang dari sama dengan panjang nama, maka coname sama dengan combination nama, index. Nah, combination ini semisal ada 3 data di list nama A, B, C, maka kombinasinya ada nama A, B, C, AB, AC, BC, dan ABC. Seperti itu kombinasinya. Kemudian kita lakukan perulangan di variabel coname dengan cara for x in coname, lalu isi dari variabel coname ditambahkan pada list coname. Indeks dalam setiap perulangan, indeks akan bertambah 1. Kemudian di sini ada list value sementara, list berat sementara, dan variabel IND sama dengan 0. Nah, di sini juga terdapat perulangan, while IND kurang dari panjang len name, maka dilakukan perulangan for X in data. Jika X nama barang ada di dalam name dengan indeks tersebut, maka X dengan K nilai barang ditambahkan di value sementara. Selain itu, X berat barang ditambahkan pada list berat sementara. Nah, setelah ditambahkan nilai-nilai tersebut, kemudian kita jumlahkan dengan cara sum value sementara, sum value berat sementara, ditambah dengan name, kombinasi name pada indeks tersebut. Dan ditambahkan pada list value. Kemudian setelah selesai ditambahkan list dalam value sementara dan berat sementara, itu dihapus nilainya. Dalam setiap perulangan, IND ditambah sama dengan 1. Selanjutnya ada variabel list fix. Di sini list fix kita globalkan menjadi for X in value. Jika X indeks 1 ini isinya berat barang kurang dari sama dengan capacity, maka nilai X tersebut di-append dalam list fix. Kemudian list fix kita urutkan berdasarkan urutan terkecil. Selanjutnya, jika len fix lebih dari 0, nomor sama dengan 1, maka line 162 sampai line 163 ini hanya memperjelaskan tampilan saja. Kemudian di line 164 kita memanggil capacity sebesar fix, variabel fix yang ada pada indeks terakhir dengan kolomnya itu 0. Kolom 0 itu berisi nilai maksimal atau keuntungan maksimal yang didapatkan. Kemudian memanggil function header. Di sini kita lakukan perulangan for X in data. Jika X nama barang ada di dalam list fix indeks terakhir, maka len nama barang ini jika len nama barang kurang dari sama dengan 20, maka J 20 dikurangi len nama barang. Kemudian kita print nomor, kita panggil K tanggal, panggil X K nama barang, memanggil X nilai berat barang, memanggil X nilai barang. Dalam setiap perulangan, nomor ditambahkan sama dengan 1. Selanjutnya, di line 181 ini kita jumlahkan totalnya dengan cara mengambil pada list fix ini, nilai yang terakhir itu kita ambil kolom dengan indeks 0. Indeks 0 itu yang isinya value terbesar, seperti itu. Kemudian kita memanggil function delete. Atau jika tidak, kita print tidak ada nilai maksimal yang dapat ditampung. Selanjutnya yaitu def delete. Nah, def delete ini berfungsi untuk menghapus data pada file deriver. Nah, di sini ada dua list, yakni list temp dan juga tempo. Di sini fungsinya yaitu untuk menampung data sementara. Nah, untuk list temp ini fungsinya nanti untuk menyimpan data yang tidak perlu untuk dihapus. Nah, sedangkan untuk list tempo ini menyimpan data yang akan dihapus dari file deliver.json, undeliver.json. Nah, selanjutnya ada variabel update 1 dan juga update 2. Nah, untuk update 1 ini fungsinya untuk menampung key dari data barang yang belum dikirim yang bernilai list temp. Kemudian untuk update 2 ini berisikan
key data barang yang telah dikirim dengan nilai list tempo. Nah, selanjutnya yaitu membuka file undelivered JSON sebagai file, kemudian di-load dan ditampung pada variabel read. Selanjutnya yaitu melakukan perulangan untuk mendapatkan nilai pada variabel read. Nah, jika nilai U dengan key nama barang itu ada pada list fix pada indeks terakhir, maka nilai pada U ini akan di-append atau ditambahkan pada list tempo. Nah, jika nilai tersebut tidak ada pada list fix dengan indeks terakhir, maka akan di-append atau ditambahkan pada list temp. Selanjutnya yaitu membuka file undelivered.json dengan mode write, kemudian menggunakan JSON dump untuk melakukan penulisan ulang pada file dengan menggunakan nilai pada update 1 sebagai nilai baru dengan indentasi 4. Selanjutnya yaitu melakukan perulangan untuk mengambil data pada list tempo, yaitu for i in tempo. Nah, jika nilai i dengan key nama barang ini ada pada list fix dengan indeks terakhir, maka block if ini akan dijalankan. Nah, pada variabel list ini menampung nilai pada file deliver.json. Nah, selanjutnya yaitu jika nilai i tersebut ada pada list fix dengan indeks terakhir, maka akan di-append atau ditambahkan pada variabel list. Nah, selanjutnya variabel data itu menampung nilai pada variabel list atau list dengan key data barang yang telah dikirim. Nah, selanjutnya membuka file deliver.json dengan mode write sebagai file, kemudian menggunakan JSON dump untuk menulis ulang dengan data baru yang ada pada variabel data dengan indentasi 4. Nah, jika tidak, maka perulangan tersebut akan dilewati atau pas. Selanjutnya ada devloose. Di sini ada perulangan true. Jika bernilai true, maka blok tersebut akan dijalankan. Kemudian di sini ada variable choice, di mana kita diminta untuk menginputkan menu yang akan kita pilih. Jika inputan tersebut bernilai 1, maka kita memanggil function clean view, memanggil function add items, dan memanggil function back untuk kembali ke menu utama. Kemudian jika kita menginputkan angka 2, kita memanggil function clean view, kita juga memanggil function read down dengan parameternya yaitu undelivered JSON, data barang yang belum dikirim. Kemudian ada variabel X yang menampung inputan user, apakah Anda ingin mengirimkan barang secara otomatis. Jika mengirimkan barang secara otomatis, maka akan memanggil function capacity, memanggil function knapsack dengan parameternya capacity, di mana variabel capacity ini nantinya akan berisi kapasitas yang diinginkan oleh user. Jika tidak, maka akan dipas atau dilewati, dan kemudian memanggil function back untuk kembali ke menu utama. Selain itu, jika user memilih menu ketiga, maka memanggil function clean view, kemudian memanggil function read down dengan parameternya delivered.json dan data barang yang telah dikirim. Nah, nanti akan ditampilkan data barang yang sudah dikirim. Kemudian jika user menginputkan angka 0, maka user akan keluar dari program yang ditandai dengan tampilan terima kasih telah menggunakan aplikasi Laserto. Kemudian memanggil exit. Atau jika tidak, print Anda memilih menu yang salah, kemudian kembali ke menu utama. Selanjutnya yaitu devloading account. Nah, devloading account ini digunakan untuk membuka file user.json. Nah, di mana di situ with open user.json as file, yaitu untuk membuka file user.json itu sebagai file, kemudian di load dan ditampung pada variabel data. Selanjutnya yaitu dev account dengan parameter real. Nah, pada line 253 sampai line 255 itu digunakan untuk memperjelas tampilan. Selanjutnya yaitu line 256, yaitu list temp yang digunakan untuk menyimpan data sementara nantinya. Nah, pada line 257, jika real itu bernilai n, maka akan ditampilkan dua input, yakni input username dan juga input password yang nantinya masing-masing akan ditampung pada variabel username dan juga variabel password. Selanjutnya yaitu pada variabel data akun yang merupakan dictionary. Nah, di situ menampung key username dengan nilai variabel username dan juga key password dengan nilai variabel password. Nah, selanjutnya yaitu variabel temp digunakan untuk menyimpan hasil dari loading account atau hasil pembacaan file user.json. Nah, kemudian variabel data akun itu di-append pada list temp.
Nah, selanjutnya yaitu variabel tambah. Nah, variabel tambah ini digunakan untuk menyimpan data dari key akun yang bernilai temp. Nah, selanjutnya yaitu membuka file user.json dengan mode write sebagai file dan menggunakan JSON-DIME untuk menulis ulang file tersebut dengan nilai yang ada pada variabel tambah dengan indentasi 4. Nah, selanjutnya yaitu mencetak string akun berhasil ditambahkan sebagai isyarat bahwa akun yang didaftarkan telah berhasil ditambahkan. Selanjutnya yaitu dev first. Nah, di situ ada clean view yang digunakan untuk membersihkan output sebelumnya. Kemudian pada line 278 sampai 280 itu merupakan string yang digunakan untuk memperjelas tampilan. Selanjutnya yaitu pada line 281 merupakan perulangan. Jika bernilai true, maka akan ditampilkan inputan apakah sudah memiliki akun atau belum, yang nantinya nilainya akan ditampung pada variabel tanya. Nah, jika nilai pada variabel tanya itu bernilai n, maka akan di run blok yang ada if-nya itu. Nah, clean view itu digunakan untuk membersihkan tampilan output sebelumnya dan juga akan memanggil dev account dengan parameter tanya. Nah, sedangkan jika variabel tanya itu bernilai y, maka akan dilakukan perulangan. Nah, perulangan tersebut meliputi clean view yang digunakan untuk membersihkan output sebelumnya, kemudian juga line 290 sampai 291 itu digunakan untuk memperjelas tampilan, kemudian line 292 itu merupakan variabel username yang nantinya akan menampung hasil inputan username, kemudian juga variabel password yang digunakan untuk menyimpan hasil inputan dari password. Selanjutnya yaitu membuka file user.json sebagai file, kemudian di load dan ditampung pada variabel read. Nah, selanjutnya yaitu melakukan perulangan untuk mengambil data pada variabel read. Nah, jika variabel username itu bernilai X dan dengan key username dan variabel password itu bernilai X dengan key password, maka akan dipanggil dev menu utama dan juga dev roles. Nah, jika tidak, maka akan dicetak password dan username salah dengan jeda waktu 2. Baik, kali ini kami akan mendemonstrasikan aplikasi dari Lacerto. Ini merupakan tampilan awal dari aplikasi Lacerto, di mana user diberi penawaran apakah sudah memiliki akun. Kali ini saya memilih tidak memiliki akun dengan menginputkan N. Kemudian kita akan masuk ke menu sign-in. Kita akan mendaftarkan akun kita terlebih dahulu dengan menginputkan username, kemudian menginputkan password, lalu akan muncul dialog akun berhasil ditambahkan. Kemudian karena kita sudah memiliki akun, maka kita jawab dengan menggunakan string Y. Selanjutnya kita masuki menu login, menginputkan username dan password yang telah didaftarkan sebelumnya. Nah, selanjutnya yaitu tampilan menu utama. Nah, pada menu utama ini terdapat 4 opsi. Opsi yang pertama yaitu opsi add new items atau menambahkan item baru. Opsi yang kedua yaitu undeliver items yang digunakan untuk menampilkan data barang yang belum dikirim. Kemudian juga opsi yang ketiga yakni deliver items untuk menampilkan data barang yang telah dikirim. Dan kemudian opsi yang terakhir yaitu opsi exit untuk keluar dari program. Nah, kita mulai untuk opsi yang pertama dengan mengetikkan 1, maka akan ditampilkan verifikasi apakah kita ingin menambahkan data ataupun tidak. Jika kita ingin melanjutkan menambahkan data, kita dapat mengetikkan Y, maka kita akan diarahkan untuk mengetikkan nama barang yang akan ditambahkan. Kemudian berat barang, dan juga nilai barangnya. Nah, jika semua itu telah diisi, maka item sukses ditambahkan. Nah, di sini kita akan mendapatkan pertanyaan verifikasi lagi, apakah kita ingin menambahkan data atau tidak. Nah, jika tidak, maka ketikkan N. Dan klik Enter untuk kembali ke menu utama. Selanjutnya, user akan menginputkan value 2.
Lalu akan muncul data-data barang yang belum dikirim. Di sini user diberikan penawaran apakah Anda ingin mengirimkan barang secara otomatis. Kali ini saya akan memilihkan ya dengan menginputkan string Y. Lalu kita diminta untuk menginputkan kapasitas pengiriman. Kali ini saya akan mencoba kapasitas pengiriman 5. Maka di sini muncul tampilan nilai maksimal yang dapat ditampung dengan kapasitas 5 sebesar 50 dengan barang-barang yang dikirim yaitu ada penggaris dan kamera. Untuk kembali ke menu utama, user dapat menginputkan enter. Selanjutnya yaitu menu ketiga, yakni menu deliver items. Nah, kita dapat menggunakan menu ini dengan mengetikkan 3, maka akan ditampilkan semua data barang yang telah dikirim. Nah, di sini kita juga dapat melihat tanggal berapa barang tersebut dikirim dan juga nama barang beserta berat dan juga price-nya. Nah, tadi kita menggunakan menu undeliver items. Nah, tadi mengirimkan nama benda, penggaris, dan juga kamera. Nah, di sini sudah terlihat bahwa penggaris dan kamera itu telah sukses dikirim. Nah, untuk kembali ke menu utama, kita dapat mengklik enter. Untuk menu yang terakhir ada exit, user dapat menginputkan angka 0. Nah, di sini exit untuk keluar dari program ditandai dengan dialog terima kasih telah menggunakan aplikasi Laserto. Baik, sekian presentasi dari kami. Apabila ada salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.